Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Faizal dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2301020124. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi singkat yang bertemakan unit aritmetika dan logika atau yang biasa disebut dengan ALU. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa struktur dari CPU. Nah, CPU atau Central Processor Unit itu adalah sebuah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengkoordinasikan aktivitas semua komponen lainnya. Struktur CPU ini diantaranya adalah yang pertama itu ada unit control atau control unit, itu bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi dan mengatur aliran data di dalam CPU. Yang kedua itu ada unit aritmetika dan logika atau bisa kita sebut dengan ALU. Itu fungsinya adalah melakukan operasi matematika dasar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT pada suatu data. Di poin ketiga itu ada register, itu berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Di poin terakhir itu ada bus, itu fungsinya adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen CPU dengan komponen lainnya. Nah, poin yang akan saya bahas secara lebih dalam itu ada pada poin unit aritmetika dan logika atau yang biasa kita sebut dengan ALU. Ini adalah salah satu komponen penting dalam sebuah CPU. Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dasar dan operasi logika pada data yang diterima dari register atau memori. Unit aritmetika dan logika atau biasa kita sebut dengan ALU ini adalah bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Selain itu, ALU ini juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan juga NOT pada suatu data. ALU ini terdiri dari beberapa subbagian yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan operasi matematika dan logika. Subbagian tersebut termasuk register, multiplexer, adder, dan juga komparator. Register dalam ALU digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses. Data ini dapat berasal dari register lain di dalam CPU atau dari memori utama. Yang poin kedua itu ada multiplexer. Multiplexer itu adalah sebuah komponen yang memilih input yang akan digunakan dalam operasi ALU. Misalnya, jika ALU akan melakukan operasi penjumlahan, multiplexer akan memilih sesuai input untuk operasi tersebut. Poin ketiga itu ada adder. Adder adalah bagian dari ALU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi penjumlahan. Adder juga dapat melakukan penjumlahan menggunakan gerbang logika seperti XOR, XOR, dan juga AND. Selain penjumlahan, adder juga dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan dengan menggunakan metode komplement 2. Dan poin terakhir itu untuk sub bagian dari ALU itu adalah komparator. Komparator adalah bagian dari ALU yang digunakan untuk membandingkan dua data. Komparator yang menghasilkan sinyal keluaran yang menunjukkan apakah data pertama lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan data yang kedua. ALU juga dilengkapi dengan sirkuit kontrol yang mengatur operasi yang akan dilakukan oleh unit ini. Sirkuit kontrol ini menerima instruksi dari unit kontrol CPU dan mengatur operasi yang sesuai. ALU bekerja dengan menggunakan bit sebagai unit dasar dalam operasinya. Bit adalah unit terkecil dalam representasi data yang hanya memiliki dua nilai, 0 dan juga 1. ALU dapat melakukan operasi pada data dengan berbagai ukuran, mulai dari 8 bit, 16 bit, 32 bit, hingga 64 bit. Tergantung pada arsitektur CPU yang digunakan. Oke, saya juga akan
berikan contoh penggunaan ALU dalam aktivitas gitu. Contohnya dalam aktivitas komputasi ilmiah. ALU digunakan untuk melakukan operasi matematika kompleks seperti trigonometri, eksponensial, dan juga logaritma. Dalam pengolahan gambar, ALU digunakan untuk melakukan operasi seperti konversi warna, deteksi tepi, dan juga pemrosesan citra lainnya. Dan contoh yang terakhir itu ada dalam kecerdasan buatan atau bisa kita disebut dengan AI. ALU digunakan untuk melakukan operasi logika yang kompleks dalam algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Oke, sekian penjelasan singkat saya tentang ALU atau unit aritmatika dan logika. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.